Sahabat beriman, banyak dari kita berlomba-lomba untuk berinvestasi dengan membeli properti atau rumah di mana-mana. Namun, tidakkah kita berpikir untuk mendapatkan rumah di surga nanti? Kami merangkum dari berbagai sumber di mana setidaknya ada 9 amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkannya. Yuk mari kita simak apa saja dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membangun masjid dengan ikhlas karena Allah. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga." Selain itu di hadis lain juga bermakna sama, dari Utsman bin Affan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga." Yang kedua yaitu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Dari Muadz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sampai ia merampungkannya, sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga." Yang ketiga adalah mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga." Yang keempat adalah mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga." 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum syubuh. Selain itu juga dari Ummu Habibah. Beliau adalah istri Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga." Yang kelima adalah berakhlak mulia, meninggalkan perdebatan dan dusta. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya." Keenam adalah mengucapkan Alhamdulillah dan istirja ketika anak kita wafat. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, 'Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku?' Mereka berkata, 'Benar.' Allah berfirman, 'Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya?' Mereka menjawab, 'Benar.' Allah berfirman, 'Apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu?' Mereka berkata, 'Ia memujimu dan mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.' Allah berfirman, 'Bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia dengan nama Baitul Hamdi.'" Ketujuh adalah membaca doa masuk pasar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memasuki pasar lalu ia melakukan jual beli di dalamnya, lantas mengucapkan, 'La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir,' maka Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan, akan menghapus darinya 1.000.000 kejelekan dan akan membangunkan baginya rumah di surga." Yang kedelapan adalah menutup celah dalam syaf solat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menutupi suatu celah dalam syaf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga." Dan yang kesembilan adalah beriman pada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aku menjamin orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia tidak membiarkan satupun kebaikan, dan ia lari dari setiap keburukan, ia pun akan meninggal, di mana saja Allah kehendaki untuk meninggal. Nah sahabat beriman, setelah mengetahui amalan mudah ini dan mendapat jaminan rumah di surga, apakah kalian masih mau menyia-nyiakannya? Sampai jumpa di video selanjutnya.